Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Marigi dengan NIM C1401241063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi induksi hormonal dan hipofisa yang ada pada praktikum Fislab pertemuan ke-8. Kita mulai dari kita mulai dari pengertian hormon dulu. Jadi, apa sih itu hormon? Jadi, hormon adalah suatu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur aktivitas dalam tubuh. Nah, jadi hormon ini berperan untuk mengatur aktivitas di dalam tubuh ikan gitu. Nah, apa sih fungsi dari hormon sendiri? Fungsi dari hormon sendiri adalah mengintegrasi serta koordinasi tubuh serta mengatur proses fisiologis. Nah, menurut Lema et al. Tahun 2024 juga menjelaskan bahwa proses reproduksi yang ada di dalam ikan dapat diatur dengan hormon. Lanjut. Nah, kita lanjut ke klasifikasi hormon. Jadi, hormon ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada hormon umum dan hormon lokal. Nah, jadi kita mulai dari hormon umum. Hormon umum itu dia bekerja jauh dari tempat asal. Nah, karena dia bekerja jauh dari tempat asal, dia itu diekskresikan dari organ darah dan dialirkan ke sel tubuh. Nah, lanjut ada hormon lokal. Berbeda dengan hormon umum yang bekerja jauh dari tempat asal, hormon lokal ini bekerja di sekitar tempat sel kresin. Nah, lalu hormon lokal ini karena dia bekerja di sekitarnya, nah jadi dia diekskresikan lewat cairan jaringan di sekitarnya. Lanjut ke induksi hormon. Nah, induksi hormon ini merupakan pemberian hormon ke ikan dari luar tubuh ikan. Nah, di sini ayat et al. Tahun 2025 itu menjelaskan bahwa siklus reproduksi ikan dapat diatur menggunakan metode injeksi hormon maupun bahan kimia lainnya. Jadi, pemberian hormon ke dalam ikan ini salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat siklus reproduksi gitu biasanya. Nah, adapun di sini tujuan dari induksi hormon itu adalah menghasilkan gamet di luar musim pemijahan, mendapat gamet lebih dini, serta meningkatkan efektivitas dan prediktibilitas. Jadi, ikan yang telah diinduksi hormon ini selain meningkatkan efisien, jadi kita juga bisa memprediksi gitu bagaimana telur menetas ke depannya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari produk hormon. Di sini ada Ovaprim sama OODEV. Ini contoh beberapa produknya aja. Jadi, kalau dari Ovaprim sendiri itu fungsinya untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan gonad, dan membuat telur menjadi seragam gitu. Nah, lalu untuk OODEV, di sini juga ada fungsinya yaitu pembentukan gonad, menaturasi, dan rematurasi. Kita lanjut ke, nah ini hipofisa. Nah, jadi di hipofisa ini, apa itu hipofisa? Hipofisa adalah pusat utama produksi hormon yang fungsinya mengatur aktivitas kelenjar atau biasa dikenal dengan master gland. Nah, letak hipofisa tersebut berada di hipotalamus, yaitu di bagian otak depan, di dalam sela tursika. Nah, lanjut. Di sini tuh biasanya ada beberapa metode yang digunakan untuk donor hipofisa. Di salah satunya ada homoplastik, heteroplastik, dan universal. Pertama, kita mulai dari homoplastik dulu. Homoplastik itu di ikan yang sama gitu. Contohnya itu ikan mas dan ikan mas ke ikan mas gitu. Jadi ikan donor itu ikan mas dan ikan yang didonorkan itu ada ikan mas juga. Lalu ada heteroplastik. Nah, kalau heteroplastik ini berasal dari spesies ikan yang berbeda. Nah, contohnya itu ada dari ikan salmon ke ikan lele gitu. Selanjutnya ada metode universal. Nah, dari universal ini tuh dari spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan di luar sana gitu. Misal ikan mas, ikan salmon, dan ikan lele. Lanjut kita ke penyuntikan hipofisa. Nah, jadi di sini tuh ada 6 tahapan penyuntikan yang berbeda di di bagian tubuh yang berbeda juga gitu. Yang pertama ada di intramuskuler, yaitu penyuntikan yang dilakukan ke dalam otot gitu. Biasanya itu di bagian pangkal ekor atau punggung ikan. Lanjut ada intrapersonal,
perioneal itu penyuntikan dilakukan ke dalam rongga perut, abdomen. Biasanya itu dilakukan di sekitar ventral dekat anus atau di sirip perut. Lalu ada intrakranial, yaitu penyuntikan dilakukan langsung ke bagian kepala. Nah, umumnya itu langsung menuju ke otak tadi, otak kelenjar tadi. Yang keempat ada intravena. Intravena ini dilakukan langsung ke pembuluh darah ikan. Biasa itu dilakukan di sirip punggung atau ekor. Lanjutnya ada oral. Nah, oral ini metode yang sedikit lebih gampang karena itu dia dicampurin ke pakan atau kapsul dan dimasukkan langsung ke dalam mulut ikan. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada perendaman. Nah, perendaman ini jadi itu kita mencampurkan hormon ke dalam air media yang tempat ikan kita berada gitu. Jadi hormonnya dicampur ke air medianya. Nah, ini berikut daftar pustaka yang digunakan dalam PowerPoint kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, stop share screen mana? Mana ya? Stop recording.